Raungan mesin Moto3 biasanya identik dengan nama-nama besar Eropa. Sirkuit dipenuhi pembalap muda yang datang dari akademi elit Spanyol atau Italia, membawa nama keluarga balap yang sudah melegenda sejak puluhan tahun. Namun, musim 2026 menghadirkan sesuatu yang berbeda. Dari Indonesia, muncul seorang remaja kurus dengan tatapan tenang, tetapi punya keberanian seperti peluru kendali. Namanya Veda Ega Pratama. Dan dalam beberapa seri awal Moto3, ia membuat pedok mulai gaduh. Bukan sekadar karena podium atau posisi klasemen. Veda mulai dibicarakan karena satu hal yang paling dihormati dalam dunia balap, kecepatan. Di lintasan Jerez, tempat para legenda lahir dan mimpi banyak pembalap berakhir, Veda melesat begitu liar. Honda NSF 250 RW miliknya meluncur di trek lurus dengan kecepatan yang membuat banyak orang terdiam. Angka pada speed trap menunjukkan sesuatu yang gila untuk ukuran Moto3, 222,2 km per jam. Di pedok, para mekanik sampai wartawan mulai bercanda bahwa motor Veda bukan lagi Moto3 biasa. Mereka menyebutnya Boeing 954, julukan yang kemudian viral di media sosial karena menggambarkan betapa brutal laju pembalap muda Indonesia itu. Julukan itu memang terdengar hiperbola, tetapi siapapun yang melihat langsung bagaimana Veda melesat di trek akan memahami alasannya. Saat pembalap lain mulai kehilangan momentum, Veda justru terlihat semakin buas. Ia menjaga throttle tetap terbuka lebih lama, masuk tikungan dengan kecepatan tinggi, lalu keluar seperti roket. Cara balapnya agresif tetapi 4 seri awal Moto3 2026 menjadi bukti bahwa pembalap Indonesia ini bukan sensasi sesaat. Di Thailand, ia finish 5 besar. Di Brasil, ia naik podium dan mencetak sejarah sebagai salah satu pembalap Asia paling mencuri perhatian musim ini. Meski sempat gagal finish di Amerika Serikat, ia bangkit lagi di Jerez dengan performa luar biasa dari posisi start ke-17 hingga menembus barisan depan. Total poinnya langsung melonjak drastis. Dan disitulah statistik mulai berbicara lebih keras daripada opini. Dalam 5 seri awal Moto3 2026, Veda mengoleksi 50 poin. Jumlah itu ternyata lebih tinggi dibanding pencapaian Valentino Rossi pada periode yang sama saat debut di Grand Prix 125cc tahun 1996. Bahkan Marc Marquez, yang kini dianggap salah satu pembalap paling agresif dan berbakat sepanjang sejarah MotoGP, hanya mengumpulkan 4 poin dalam 4 balapan awal musim debutnya pada 2008. Perbandingan itu membuat nama Veda langsung meledak di media internasional dan forum penggemar balap. Banyak yang mulai menyebut bahwa Indonesia akhirnya memiliki talenta dengan aura bintang dunia. Sebab yang membuat pencapaiannya terasa luar biasa bukan sekedar jumlah poin, melainkan cara ia meraihnya. Veda tidak bermain aman seperti rookie kebanyakan. Ia menyerang. Di Le Mans misalnya, ia kembali memperlihatkan kualitas yang jarang dimiliki pembalap muda. Trek basah dan cuaca dingin membuat banyak rider kesulitan menjaga grip. Beberapa pembalap bahkan terjatuh saat mencoba memaksa ritme. Tetapi Veda terlihat sangat tenang. Dari posisi ke-14, ia perlahan menyodok ke depan tanpa panik. Satu demi satu rival dilewati dengan bersih. Saat lap-lap akhir dimulai dan banyak, ia finish ke-4. Hasil itu mungkin tidak terdengar sefantastis kemenangan. Namun, bagi pedok Moto3, performa tersebut menjadi sinyal berbahaya. Mereka melihat seorang rookie yang bukan hanya cepat di trek ring, tetapi juga punya kemampuan membaca balapan dalam kondisi ekstrim. Dan itu biasanya hanya dimiliki pembalap elit. Di balik helmnya yang sederhana, Veda memang membawa karakter balap yang unik. Ia punya agresivitas ala Marc Marquez, tetapi tetap menyimpan ketenangan seperti Valentino Rossi pada masa keemasannya. Kombinasi itu membuat banyak orang sulit percaya bahwa usianya masih belasan tahun. Beberapa analis MotoGP mulai membedah data telemetri Veda. Hasilnya membuat mereka semakin kagum. Ia mampu mempertahankan corner speed lebih tinggi dibanding sebagian rivalnya. Titik pengeremannya juga sangat terlambat, tetapi tetap stabil. Artinya, Veda tidak hanya mengandalkan keberanian, melainkan juga feeling luar biasa terhadap motor. Kecepatan itu pula yang membuat julukan Boeing 954 semakin populer. Di media sosial, fans Indonesia ramai-ramai menyebut Veda sebagai cat tempur Moto3. Sebab setiap kali masuk trek lurus, Honda miliknya terlihat seperti sedang lepas landas. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa Veda datang bukan dari negara dengan tradisi kuat di Grand Prix. Indonesia selama bertahun-tahun hanya menjadi pasar besar MotoGP tanpa benar-benar punya pembalap yang mampu bertarung konsisten di level dunia. Banyak talenta muncul, tetapi tidak ada yang benar-benar membuat pedok Taropa merasa terancam, sampai Veda datang.
Kini, setiap seri Moto3 terasa berbeda bagi penggemar Indonesia. Orang-orang mulai rela bangun dini hari hanya untuk melihat aksinya. Media internasional mulai rutin menyebut namanya. Honda Tim Asia pun perlahan menjadikannya pusat perhatian proyek mereka di kelas ringan Grand Prix. Bahkan yang lebih menarik, Veda tampaknya belum mencapai batas maksimalnya. Ia finish keempat. Hasil itu mungkin tidak terdengar sefantastis kemenangan. Namun, bagi pedok Moto3, ia masih belajar membaca karakter sirkuit Eropa. Ia masih menyesuaikan diri dengan tekanan media dan atmosfer paddock dunia. Namun, dalam proses belajar itu, ia sudah mampu mengungguli catatan awal Valentino Rossi dan Marc Marquez. Fakta tersebut membuat banyak orang mulai berani bermimpi lebih jauh. Apakah Indonesia akhirnya benar-benar memiliki calon juara dunia MotoGP? Jawabannya memang belum bisa diberikan sekarang. Jalan menuju MotoGP masih sangat panjang dan kejam. Banyak talenta hebat gagal berkembang karena tekanan, cedera, atau kehilangan momentum. Tetapi satu hal mulai sulit dibantah. Veda Ega Pratama memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan. Insting pembunuh di lintasan. Dan ketika motor Honda bernomor 54 itu melesat di trek lurus seperti pesawat jet, dunia Moto3 mulai sadar bahwa ancaman baru dari Indonesia benar-benar nyata. Ia masih belajar membaca karakter sirkuit Eropa. Ia masih menyesuaikan diri dengan tekanan media dan atmosfer paddock dunia. Namun dalam proses belajar itu, ia sudah mampu mengungguli catatan awal Valentino Rossi dan Marc Marquez. Fakta tersebut membuat banyak orang mulai berani bermimpi lebih jauh. Apakah Indonesia akhirnya benar-benar memiliki calon juara dunia MotoGP? Jawabannya memang belum bisa diberikan sekarang. Jalan menuju MotoGP masih sangat panjang dan kejam. Banyak talenta hebat gagal berkembang karena tekanan, cedera, atau kehilangan.